Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Guna musik remix. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teori Ginsberg. Nah, di sini kami juga akan melakukan praktik teknik konseling karir dalam teori Ginsberg. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosalinda Mandasari. Nama saya Muhammad Dian Saputra. Nama saya Najib Asbil Aziz. Welcome. Selamat menyaksikan. Nah, teori Ginsberg ini mengemukakan bahwasannya pemilihan karir itu adalah sebuah proses atau secara bertahap, bukan secara instan. Nah, pada proses ini biasanya dimulai pada umur 11 sampai 7 tahun. Nah, pada proses ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama itu adalah tahap fantasi. Fantasi itu adalah sebelum umur 11 tahun. Nah, biasanya anak-anak itu berorientasi Di sini saya akan menjelaskan tentang periode tentatif di antara usia 11 sampai 17 tahun. Pada tahap ini menjadi tahap transisi, anak mulai mengenal bakat, minat, kemampuan, dan nilai-nilai kerja. Periode ini dibagi menjadi 4 tahap menurut Winkel pada tahun 1997. Tahap minat di antara usia 11 sampai 12 tahun. Tahap ini memilih karena suka atau tidak suka. Contohnya siswa yang suka menggambar, maka ia akan bercita-cita menjadi desainer. Kedua, ada tahap kapasitas di antara usia 13 sampai 14 tahun, yaitu tahap sadar kemampuan diri. Sadar ini seperti ia sadar pandai menghitung, maka ia akan mulai mempertimbangkan profesi untuk menjadi akuntan. Yang ketiga, ada tahap nilai 15 sampai 16 tahun. Di sini adalah tahap mempertimbangkan nilai pribadi seperti gaji, stabilitas atau stabilitas kerja. Ingin skip. Di usia 17 tahun, di mana ia mulai serius mempertimbangkan karir karena faktor realitas. Contohnya, siswa SMA yang sadar biaya kuliah kedokteran mahal, maka ia akan mencari beasiswa atau mempertimbangkan jurusan lain.
ada tahap realistis, di mana tahap realistis itu dari umur 17 tahun ke atas menuju awal dewasa. Nah, tahap realistis ini terbagi menjadi 3. Pertama itu ada eksplorasi, yang di mana eksplorasi ini sampai pilihan karir, misalnya biasanya saat memasuki kuliah. Yang kedua itu ada kristalisasi, yang di mana mereka sudah tahu apa jalan yang ingin mereka ambil. Contohnya ketika ingin masuk kuliah, mereka sudah tahu ingin mengambil jurusan apa dan dalam kedepannya. Nah, yang ketiga itu ada spesifikasi, yang di mana mereka sudah tahu apa tujuan nyata profesi mereka. Contohnya mereka makin di suatu perusahaan untuk memantapkan karir mereka. Bang, Ya, ada apa deh? ada ini bang, mau nanya soal tentang tamat sekolah ini mau kemana? Oh, tentang itu adik datang ke tempat yang benar. Mari kita duduk di sini. Yes, Gimana kabarnya hari ini? baik bang. Saya masih bingung nih tentang masa depan saya, karir saya gimana. Oh, memangnya waktu kecil cita-cita kamu pengen menjadi apa? Cita-cita saya waktu kecil ingin jadi dokter sama pesepak bola bang. Oh, jadi menurut teori Ginsberg itu memang biasa dari kecil itu cita-citanya banyak. Dari itulah lebih dari satu cita-citanya. Jadi menurut teori Ginsberg ini di waktu kecil itu namanya tahap fantasi. Tahap fantasi itu masih bingung dengan masih banyak yang ingin dicapai-capainya. Kamu sekarang udah kelas berapa? Saya sekarang udah kelas 12 bang, SMA. Oh, SMA. Nah, biasanya itu menurut teori Ginsberg itu kalau sudah SMA itu udah masuk di tahap tentatif. Tahap tentatif itu mulai kurang lebih dari 11 sampai 17 tahun. Dimana pada saat umur itu kita mulai memikirkan skill kita, kemampuan kita, masa depan kita, karir kita. Dan emangnya hobi kamu apa? Hobi saya bermain bola bang. Apa bidang yang kamu suka? Saya suka bidang olahraga bang. Namun orang tua saya nyaranin saya di IPA bang. Menarik ya. Jadi kamu ini punya skill di bidang olahraga, tapi orang tuamu nyaranin kamu di IPA. Supaya apa orang tuamu menyuruh di bidang IPA? Kata orang tua saya di bidang IPA supaya bisa jadi dokter bang. Masa depan terjamin. Bagaimana perasaan kamu pada saat belajar di bidang IPA dan bagaimana perasaanmu pada saat belajar di bidang olahraga? Kalau untuk IPA saya kurang menarik bang, karena di situ agak susah menurut saya pelajarannya bang. Tapi kalau di bidang olahraga saya merasa senang gitu, gampang, enak. Dan saya juga bugar bang gitu. Punya hasilnya di olahraga ya. Nah, jadi menurut teori Ginsberg ini pada tahap tentatif itu kamu sudah mengenali tentang nilai-nilai, skill, tujuan arah, dan kamu itu mempunyai keinginan untuk masa depan, tapi berkonflik dengan kemauan orang tua. Nah, tadi kan kamu bilang kamu sudah kelas 12 SMA. Nah, biasanya itu sudah di kelas 12 orang-orang bingung ini. Orang ini mau masuk di jurusan apa pada saat kuliah
atau bekerja di bidangnya apa sesuai kemampuannya. Iya nih bang, saya bingung nih memilih jurusan mana. Kalau olahraga, takut buat orang tua kecewa. Kalau IPA, takutnya saya nggak mampu. Nah, jadi menurut teori Ginsberg itu, kamu ini sudah dimasuk fase tahap realistis, di mana itu terbagi menjadi 3, kristalisasi dan spesifikasi. Nah, biasanya itu kamu ini sudah di tahap eksplorasi, di mana masih ingin mencari tahu ke depannya. Kalau gitu bang, apa langkah selanjutnya yang saya lakukan? Kamu ini bisa diskusikan kepada orang tuamu, eksplorasikan bahwasanya kamu itu di bidang olahraga. Nah, jadi saran abang, jika ada kegiatan olahraga atau turnamen olahraga, kamu ikuti, tunjukkan dirimu bahwasanya kamu itu sukanya di bidang olahraga, sanggupnya di bidang olahraga, skill kamu di bidang olahraga tersebut, agar orang tuamu tahu bahwasanya kamu itu adanya di olahraga, bukan di IPA, gitu. Nah, ingat, Ginsberg itu berkata, wajar bahwasanya pilihan karir itu adalah proses, bukan keputusan instan. Jika kamu salah, itu jadi kamu itu boleh bertahap terus berevaluasi. Iya bang, saya jadi lebih tenang. Ternyata wajar ya kalau masih bingung. Nah, betul itu, bingung itu adalah suatu proses untuk menemukan jalanmu untuk kedepannya. Baik, sesi hari ini kita selesaikan dulu. Kamu sudah mengetahui bahwasanya kamu di dalam teori Ginsberg, kamu sudah menemukan jalanmu untuk kedepannya. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan evaluasi kembali ya. Makasih bang, saya merasa lebih jelas sekarang untuk masa depan saya. Ya, semoga untuk minggu depannya kita evaluasi kembali ya. Kalau kamu bingung, boleh datang kembali dengan saya. Ya, Makasih ya bang. ya, Sampai jumpa minggu depan ya bang. ya. Hati-hati ya. Iya, bang. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Ingin skip. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang Berarti wajar ya kalau misalnya. Makasih bang. Sampai jumpa minggu depan ya bang. Hati-hati ya. Iya, bang.